Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia kompak menjagokan Marc Marquez memenangi race MotoGP Amerika 2021. Lalu ada kabar mengejutkan dari pembalap kawakan Valentino Rossi yang memprediksi jika Fabio Quartararo memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021 ketimbang muridnya sendiri Bagnaia. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez harus berjuang keras untuk dapat finish keempat dalam MotoGP San Marino 2021. DBB Alien sendiri mengaku tak menyangka mampu mengamankan posisi keempat, sebab selama balapan dirinya harus menahan rasa sakit di lengan kanannya saat melibas trek yang tidak cocok dengan gaya balapnya itu. Namun ada kabar baik untuk Marquez, selanjutnya MotoGP akan menyambangi Circuit of the Americas atau kota yang merupakan salah satu teritorinya. Sejak pertama kali digelar pada musim 2013, ia sudah 6 kali memenangi MotoGP Amerika. Satu-satunya pembalap 28 kali itu gagal merebut podium utama di kota terjadi pada 2019 lalu, kala itu Alex Rins menang sementara Marquez retire. Karena itu, ia diyakini punya peluang besar untuk menang di MotoGP Amerika 2021. Mantan rider asal Spanyol, Fonsi Nieto, menilai juara dunia 6 kali MotoGP tersebut sangat mungkin mengulang pencapaian di Sachsenring. Tetapi itu juga akan tergantung pada kondisi fisik dan mentalnya. Selama 23 lap balapan MotoGP San Marino, Marc Marquez menunjukkan mampu tampil kompetitif di sirkuit yang tidak menguntungkannya. Itu pula yang diperkirakan membuat sang pembalap bisa kembali memperlihatkannya di kota. Selanjutnya adalah Austin, sirkuit di mana saya kira Marc Marquez akan berjuang untuk menang lagi. Itu merupakan salah satu sirkuit di mana saya percaya akan melihatnya menjadi lebih kuat, ujar Nieto. Di Misano, dia menderita secara fisik, khususnya karena itu trek yang rumit, sangat berkelok-kelok dan lambat. Itu membuatnya dapat masalah besar. Namun di Austin, jelas dia akan berjuang untuk menang, katanya lagi. Pemuncak klasemen MotoGP 2021, Fabio Quartararo yang posisinya kini mulai terancam oleh kebangkitan Francesco Bagnaia juga percaya Marc Marquez akan mengklaim kemenangan di Amerika Serikat. Quartararo sendiri baru sekali menggeber prototipe MotoGP di kota, yakni pada musim 2019. Ketika itu, ia berstatus rookie Petronas Yamaha SRT. El Diablo mampu menembus 10 besar, tepatnya finish ke-7. Musim lalu, MotoGP Amerika batal karena pandemi COVID-19. Tentunya, Quartararo ingin hasil yang lebih baik. Namun, jika tidak menang, Quartararo akan senang jika Marquez yang meraih podium utama ketimbang rival utamanya dalam perburuan gelar Bagnaia. Pasalnya, DBB Alien sudah tak punya peluang untuk menjadi juara dunia musim ini. Saya berharap Marc Marquez menang di Austin. Ini adalah sirkuit yang sudah lama tidak kami kunjungi. Saya punya kenangan bagus. Saya termotivasi untuk turun di sana dan memberikan yang terbaik, ujar Quartararo. Selain Quartararo, Francesco Bagnaia juga menilai peluang besar akan didapatkan Marc Marquez saat membalap di MotoGP Amerika 2021 yang akan digelar pada Minggu 3 Oktober 2021. Selain mengunggulkan sosok berjuluk DBB Alien di MotoGP Amerika, Bagnaia juga menganggap rekan setimnya, Jack Miller dan pembalap-pembalap Suzuki punya peluang. Di Austin, saya pikir Marquez akan sangat kuat, tetapi juga Jack Miller dan Suzuki, kata Bagnaia. Di sana, saya bisa mendapatkan 10 besar pertama saya di MotoGP pada musim 2019. Motor kami beradaptasi dengan baik di trek ini. Jadi, mari kita lihat saja nanti. Akan tetapi, saya pikir Marc Marquez akan menjadi pembalap yang pantas diunggulkan, lanjut Bagnaia.
Selain membahas balapan MotoGP Amerika 2021, Bagnaia pun menjelaskan persaingannya dengan Fabio Quartararo dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2021. Tentu saja kami memikirkan Fabio Quartararo. Dia tidak memikirkan gelar, tetapi lebih fokus pada setiap balapan. Memang benar begitu seharusnya, tutur Bagnaia. Hal itu juga saya lakukan pada 2018 ketika menjadi juara Moto2. Ketika saya memikirkan gelar, saya malah finish ke-12, jelasnya lagi. Pembalap jebolan Akademi VR46 itu tengah bersaing ketat dengan Fabio Quartararo dalam memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2021. Kedua pembalap memiliki selisih 48 poin dengan Quartararo berada di puncak klasemen dan Bagnaia di urutan kedua. Mengingat balapan tinggal menyisakan 4 seri lagi, Bagnaia tetap akan mencoba berusaha maksimal melewati pembalap asal Prancis itu. Tujuan kami adalah selalu melakukan yang terbaik, sulit melakukan hal lebih baik daripada tempat pertama, tutur Bagnaia. Kami mendapatkan sedikit keuntungan dari Fabio yang finish kedua di MotoGP San Marino, tetapi kami tidak bisa melakukan lebih baik dari hal itu. Kami ingin tetap di depannya, kami lihat saja apa yang terjadi. Dengan 4 balapan tersisa, itu sangat sulit, namun bukan tidak mungkin. Jadi kami akan mencobanya, imbuh Bagnaia. Pembalap 24 tahun itu sadar diri sulit memangkas jarak dan melewati selisih 48 poin dari Fabio Quartararo. Akan sangat sulit untuk melewati 48 poin, jadi kami akan melakukan semaksimal mungkin dan melihat bagaimana itu berakhir. Namun hal itu tidak hanya bergantung kepada saya, kata Bagnaia. Bermodalkan 2 kemenangan beruntun pada balapan terakhir, mental Bagnaia menjadi lebih baik saat ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa kemenangan telah mengubah saya. Tetapi saya semakin yakin dengan kemampuan dan semakin percaya diri dengan Ducati, jelas pembalap Italia itu. Fabio Quartararo masih menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP 2021 meski gagal juara di MotoGP San Marino 2021. Sekadar informasi, pembalap andalan Monster Energi Yamaha itu hanya menempati urutan kedua. Quartararo kalah cepat dari pembalap andalan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang keluar sebagai pemenang. Meski begitu, rider berjulukan El Diablo tersebut masih bertahan di pucuk klasemen dengan koleksi 234 poin. Ia unggul 48 angka dari pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, yang menguntit di urutan kedua. Fabio Quartararo juga menjadi pembalap yang paling mendominasi musim ini dengan 5 kemenangan. Pria 22 tahun itu naik podium tertinggi di ajang MotoGP Doha, MotoGP Portugal, MotoGP Italia, MotoGP Belanda, dan MotoGP Inggris. Dengan menyisakan 4 seri tersisa, Fabio Quartararo mempunyai peluang terbesar sebagai juara dunia MotoGP 2021. Hal ini ternyata senada dengan prediksi pembalap kawakan Valentino Rossi. Pria berjuluk The Doctor itu bahkan berani bertaruh Quartararo bisa mengalahkan muridnya, Francesco Bagnaia, dan mengangkat titel juara dunia di akhir musim. Secara realistis, sepertinya sulit bagi Bagnaia untuk juara, ungkap Rossi. Saat ini, Quartararo punya banyak poin keunggulan hingga 48 poin dengan 4 balapan tersisa, tambahnya. Meski begitu, Valentino Rossi tak menampik bahwa Bagnaia masih mempunyai peluang menggeser tempat Quartararo dan mengamankan gelar juara dunia perdana. Syaratnya, rider berusia 24 tahun tersebut harus tampil konsisten seperti yang ditunjukkannya pada 2 seri terakhir. Pecco harus mengulang lagi apa yang dilakukan dalam 2 akhir pekan terakhir, mencoba melihat apa yang dilakukan Fabio untuk menjaga agar kans juara terbuka secara matematis hingga akhir, ujar Rossi. Hingga ketika angka-angka memungkinkan, Anda perlu mencobanya, tutup pria kelahiran Urbino tersebut. Di sisi lain, Valentino Rossi tak lupa mengomentari debut Morbidelli bersama tim pabrikan Yamaha. Menurut Rossi, Morbidelli belum menemukan feeling dengan YZR M1 karena telah absen lebih dari 5 perlombaan. Franco mengalami cedera dan butuh 6 bulan untuk kembali lagi, tutur Rossi.
Lututnya sakit karena tidak seperti tulang yang tidak terasa nyeri lagi. Itu adalah sendi yang memungkinkan Anda melakukan pergerakan tertentu. Untuk mengendarai sebuah motor MotoGP, Anda butuh lutut 100%. Pungkas Rossi. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.